Modulnya mana ya? Waduh, kok modulnya malah hilang. Sebentar, sebentar. Ini bolak-balik, bolak-balik. Ini dia modulnya. Oke. Sudah kelihatan ya di layar kalian? Minggu lalu ada yang sudah sempat dibahas atau belum sama sekali ya? Rio ya? Seingat saya belum, Bu. Belum ada sama sekali ya? Oke deh. Nomor A, ya udahlah biar ini ya, kita samakan aja, kita cocokkan biar kalian ini saya kopas aja. Kalau yang nomor 1 itu langsung coret di sini aja ya. Nomor 1 jawabannya berapa nih? HX-nya apa? HX-nya sama dengan apa? Disamakan biar nanti kalau ada yang keliru biar bisa segera mencocokkan ya. Nomor yang A, Viko, jawabanmu apa? HX-nya dapatnya apa? Bentar. Lihat bukunya dulu. Apa jawabannya? 1 kan? Bukan sisanya, kan hasil bagi sama sisanya dua-duanya, Viko. Hasil baginya dulu, HX itu hasil bagi ya. Oh iya, benar. Ya, hasil baginya apa? X pangkat. Viko lama nih. Udah ngerjain belum, Viko? Ibu curiga nih. Sabar, Bu, bukunya ada terdampar. Bentar. Ya, kamu jangan di ini dong. Nanti kalau mau ulangan baru bingung kamu berceceran kemana-mana kertasnya nanti. X pangkat 4, terus kemudian kamu ngerjain ulang, Viko? Ya, lagi coret-coret. Bentar, Bu. Kamu nih. X pangkat Oke. 4, Nah, apa? ini. Bentar. Kamu pakai apa? Horner apa bagi susun panjang? Susun panjang. Oh, X lamaan pangkat ya. 4 min. Kan pakai Horner cepet ya. 1, 0 ya. Rio bener ya? Rio kamu pakai apa? Horner apa susun? Aku pembagian susun, Bu. Oh, oke. Nih, ya udah nih biar kalian tahu ternyata pakai Horner bisa. Nih. Ini kan X pangkat 5 nih, 1 ya. X pangkat 4 nggak ada, ya udah 0. X pangkat 3 nggak ada, 0. X pangkat berapa? 5, 4, 3, 2 nggak ada juga, 0. Kemudian pangkat 1 min 7. Kemudian 10, ya kan? Nah, yang ditaruh di sini berapa? Nih ini disama dengankan 0 nih, berarti di sini min 2 ya. Nah, X yang kita pakai min 2. 1 di sini kan 0 ya. Pokoknya koefisien pangkat tertinggi nih di bawahnya itu selalu 0. Ditambah nih 1 kali min 2 taruh di sini ya. Min 2 terlalu kecil ya. Min 2 kelihatan kan? Min 2 kali min 2 4. Ini Bu Helen suka nyempil-nyempil nih. 4 ditambah ya. Kali min 8. Tambahin min 8. Kemudian dikali 16 ya. Nah, kemudian di sini jangan-jangan ini saya belum ajarin ya? Oke lah, untung inget deh. Berapa nih di sini, Viko? Di situ berarti min 7 min 9 sorry, 9. 9. Oke. Nah, ini perhatikan ini adalah sisanya. Ini adalah sisa HX-nya yang ini nih. Nah, oke. Ini adalah HX-nya. Gimana Bu cara nyusunnya? HX-nya hasil baginya ya, maksudnya ya. Hasil baginya adalah sama dengan
Ini konstanta nih, pokoknya dari ekor ya, dari belakang itu yang dekat sama sisa itu adalah konstanta. Kemudian pangkat 1 nih A1 ya, ini A2, ini A3 nih, A3 di sini nih. Berarti A3 koefisiennya 1, ya udah berarti dia X pangkat 3 ya. Kemudian min 2X pangkat 2. Serius? Sebentar, ada yang kurang nggak? Ini 5, 4, 3, 2, 1 konstanta. Kemudian di sini ini 1, salah 1, 2, 3. Kok pangkat 3 ya? Harusnya pangkat 4 ya? Sebentar, ada yang ketinggalan nggak sih? 1, min 2, min 2, 4, 4, min 8, min 8. Ibu belum Yang kaliin yang 9, Bu. Iya, Bu. Yang mana ya? Yang 9. 9 kan udah itu, sisa. Oh, enggak, Bu. 9-nya Pangkatnya. apa yang di bawah 10 itu belum, Bu? Oh alah, nggak kelihatan warnanya hitam ya. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Ketinggalan deh. Ini berarti salah nih. Oh, hapus dulu ya. Ini. Nah, oke. Ini berarti 9, benar ya? 9 ini 18 ya. Min 18. Oke, jadinya min 8 ya? Oke, min 8 adalah sisa nih. Nah, ini adalah sisa. Kemudian hasil baginya mana yang ini loh. Nih, yang di bawahnya garis bagan. Ini adalah sisanya. Ini dari A0 nih. Ini adalah A0. Ini A1. Ini A2. Ini A3. Nah, ini A4 nih. Oke deh, berarti kita dapat nih di sini X pangkat 4, kemudian min 2X pangkat 3 ya. Benar nggak? Sama jawaban kalian yang susun panjang. Sama ya. 4X pangkat 2. Nah, sekarang kalian tahu nih, ada cara yang lebih mudah ternyata ya kan. 8X, kemudian plus 9. Nah, ini dia. Pasti sama jawabanmu. Lebih cepat ya. Oke, Piko? Ya, Bu. Oke. Kok Nah, bisa? ini berarti yang nomor B juga bisa nih. Coba kalian pakai cara Horner ya. Coba deh, pakai cara Horner deh. Biar kalau dapet cara yang lebih singkat gitu kan lebih bahagia ya, Kak? Bener nggak? Mangguk-mangguk. Coba dikerjakan pakai Horner. Pokoknya kalau pakai Horner ini derajatnya harus susun ya, disusun rapi ya. Dari pangkat 5, oh pangkat 4 nggak ada, berarti nanti nolin ya. Oke, di nolin nih pangkat 4. Kemudian pangkat 3 ada nih, min 1. Pangkat 2 ada. Habis pangkat 2 kan harusnya pangkat 1 ya. Nggak ada di sini, di nolin nanti yang pangkat 1. Kemudian konstanta. Konstantanya ikut ya. Terus nanti pembaginya siapa yang diletakkan di sebelah sana? Berapa, Frans? Angka berapa nih? Min 1 apa 1? Ayo. Bentar, Bu. Kalau X plus 2, angka yang diletakkan di sana min 2 tuh, Frans. Yuk. Berarti kalau X min 1, 1. 1. Ya, betul. 1 yang di sini. 4. Di sini 0 ya. 0. Min 1. Mindahin angkanya jangan keliru, biar nggak salah. Min 4. 0, 3. Oke. Nanti ini ditambah ya. Nah, yang kelempar dari Zoom siapa ya? Cel, kamu ada? Real. Ini namanya real apa sadar kui? Sadar gue. Sadar. Icel kamu hilang ya, Cel? Oh, Icel ada.
Siapa yang kelempar? Bi, ngantuk ya? Oh, Bi jelek banget. Jangan ngantuk dong, Bi. Maaf, Bu. Ayo sambil dicoret-coret nih, nanti kamu nggak ngantuk deh. Oh, ada hilang lagi nih 2. Siapa yang hilang? Kok nggak stabil. Apa kalau ada Jose, Misca, Keiko. Rio, Rio. Rio siapa yang hilang ya? Rio ya? Coba Bu, aku cari dulu ya Bu. Oke, 2 temen deh yang hilang. Bu, saya mau nanya, Bu. Siapa? Relis. Misalnya nih pakai cara Horner gitu. Mm-mm, Nah, terus di apa sih di persamaan polinominalnya mungkin ya itu mm-mm, kayak konstantanya nggak ada. Nah, itu di mm-mm. pas pakai cara Horner itu konstantanya ditulis nol aja 0. atau tulisannya ditulis Dinolin. apa? Oh, Dinolin nih kayak gini nih. Pangkat 4 kan nggak ada tuh, Aurel. iya, Ya, dinolin di sini. Terus pangkat 1 juga nggak ada kan? Dia dinolin di iya. sini. Nah, gitu. Jadi jangan kelokap ya. Oke? Oke. Nah, terus kalau Ya. misalnya kayak ada Mm-mm, ini kan kayak misalnya di B, di sini ada angka 3, dia kan nggak terikat sama X gitu ya. mm-mm. Masa nggak ada X-nya gitu. Nah, kalau misalnya Dia angka X 3 pangkat itu nggak 0. ada, Dia X pangkat 0, Aurel. oh, Oke? ya, Ya, oke. oke, baru nangkep. Makasih, Bu. Yuk. Makanya di sini nih, Aurelius, ini kan saya buat juga nih. Ini A0 nih. A0 itu artinya konstanta ya. A0 itu berarti X pangkat 0. Ini A1, A2, A3, A4 begitu ya. Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Yang nomor B dapat ya? Jawabannya apa nih? Franz. HX-nya apa? Lanjutin Franz. Bikin annotate HX-nya aja deh. Biar kamu canggih bikin annotate. pakai mouse Bu, saya nggak bisa. Yo, saya bahkan pakai jari nih. Nggak ada mouse. Nah, kamu harusnya lebih canggih dari saya. Ayo, Franz. Saya deskripsiin Bu, aja Bu. gimana? Dideskripsiin aja. Nah, kamu nih. Ijal sama Egi yang hilang. Oke deh. Bu, saya mau nanya Bu. Siapa? Saya. Rio. Kalau pakai cara Horner tapi pembaginya kuadrat gimana Bu? Oke, nanti saya kasih tahu caranya. Ada Rio ya. Oke Bu. Tenang, Oke Bu. tenang. Nanti akan saya kasih caranya. Yang ini dulu nih. Yang ini juga ada caranya nih. Nanti beda caranya. Jadi ini ada 2 nih. Ini 2 cara gampang. Yang 2 ini cara menengah. Nah, yang 3 ini udah cara spesial. Oke, Frans gimana nih? 4 terus di sini? Bentar Pak. Itu Di sini berapa? 4 juga Bu. 4 juga. Terus di sini? Itu 4. Oke, terus di sini? Itu hasil 4. Oke, terus 4. 4 terus. Kamu nggak ngitung ya? Terus 3 Bu. 3. Oke, terus 3 3 terus min 1. terus Itu min 1.
Terus? Hasil min 1. Terus? Min 1 lagi. Min 1 lagi. 2. Oke, ini sisanya ya. Yuk. Sisanya yang ini adalah hasil baginya. Nah, ini HX-nya. Berarti HX-nya berderajat berapa nih? HX-nya berderajat berapa? Pangkat 4 ya. Pokoknya gini nih. Pangkat 5 dibagi dengan pangkat 1, pasti HX-nya pangkat 4 nih ya kan. Kemudian ini pangkat 5 juga dibagi pangkat 1, sisanya HX-nya pasti pangkat 4. Kemudian nah sekarang kalau yang ini nih, pembagian yang ini ya, saya coba. Sebentar, saya kayaknya punya PPT-nya. Sebentar ya. Sabar ya, saya mau cari. Harusnya punya. Bagi kuadrat. Ini pembaginya. Oke, nih ada nih. Nih. Oke, kita ke sini. Oh, dari sini deh. Ini dia. Kita hijrah ya. Hijrah dulu. Ke sini. Mana ya? Ini dia. Perhatikan. Nih pakai cara Horner ya. Ini yang tadi. Tapi beda soal ya. Jadi ini jangan lupa nih koefisiennya itu diurutkan dari pangkat tertingginya. Nih kalau pangkat 2 nggak ada ya udah dinolin. Kemudian min 5, kemudian konstanta jangan lupa juga diikutin. Kemudian kalau di sini X min 2 berarti yang diletakkan di sana adalah 2 ya. Jadi dia diusahakan dia disama dengankan 0. Disama dengankan 0 supaya kita dapat X-nya itu berapa gitu ya. X sama dengan pindah ruas 2-nya. Jadi nah begitu. Ini yang kita pakai sebagai yang akan kita cari nilainya gitu ya. 3 ini karena koefisien suku utama jadi dia dinolin, kemudian kita tambah 3 kali 2 6, tambahin 0 kali 2 0, tambahin 0 kali 2 0, tambahin min 5 kali 2 min 10 0 berarti nah 0 ini adalah sisa pembagian, kemudian ini adalah HX-nya. Koefisien hasil pembagi. Nah, urutkan ini A0, ini A1, ini A2, ini A3 supaya kalian nggak keliru membuat pangkatnya gitu ya. Berarti HX-nya itu adalah 3X pangkat 3, kemudian ini lokapin aja karena 0, kemudian min 5, ya kan? Kan pangkat 3. Kalau kalian nggak ada seperti ininya nanti kalian keliru pangkatnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang pembaginya seperti tadi yang C tadi ya. Bukan sebentar. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kalian diminta menuliskan dalam bentuk persamaan, ya udah jadi fx itu adalah pembagi nih x min 2 dikali sama hasil baginya ditambah sisa ya. Jadi nanti ada saatnya kalian akan diminta tulislah dalam bentuk persamaannya, persamaan fx-nya. Ya udah kalian bentuk menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita contoh yang berikutnya lagi. Nah, ini perhatikan. Pembagian oleh AX min B. Nah, ini tadi yang kayak C sama D tadi ya. Nah, perhatikan. Jika polinomial fx dibagi dengan AX min B, akan didapat bentuknya menjadi seperti ini, tapi X min K-nya itu kita ubah menjadi AX min B ya. Berarti gimana caranya? Nah, K-nya kita masukkan B per A. Kenapa? Ini disama dengankan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0, kita dapat nilai X-nya nih. Nah, nilai X-nya adalah B per A kan? B per A. Nah, B per A itu kita jadikan sebagai nilai K-nya. Kita susi-susikan ke sana. Maka kita peroleh, masukkan ya. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian ini per A-nya kita keluarkan ya. Ini disamakan penyebutnya dulu nih. Jadi X itu dijadikan A X per A gitu ya. Jadinya dia adalah X juga kan. Samakan penyebutnya, kemudian A-nya itu kita oper ke HX. Supaya benar-benar pembaginya itu murni bentuknya seperti yang ini nih. Nah, seperti yang ini maksudnya supaya pembaginya
bentuknya menjadi AX min B, begitu ya. Tujuan kita ke sana. Berarti ini kita oper ke sini. Nah, pindah ke sana. Jadi nanti kalau kalian dapat polinomial dibagi dengan AX min B, jangan lupa HX-nya bukan hanya HX doang, tapi dibagi A. Dibagi A itu angka berapa yang nempel di X-nya si pembagi, begitu ya. Nah, kalau sisanya sama ya. Kalau sisanya sama. Sisa pembagiannya ini adalah hasil baginya. Jangan lupa jangan HX doang ya. Kemudian sisanya adalah, nah ini perhatikan. Sisanya berarti ya masukkan aja B per A-nya ke fungsi fx ya. Ini adalah sisanya. Kenapa? Nah ini perhatikan nih. Kalau X ini kita ganti sama, nih ke sini aja. X ini kita ganti dengan B per A kan jadinya ini 0. 0 dikali HX ya udah 0 aja kan. Berarti tadi kan X-nya adalah B per A. Jadi B per A itu sama dengan sisanya. Nah ini, seperti ini. Sisanya selalu sama, hanya bedanya di HX-nya. Jangan keliru ya, HX-nya yang berbeda. Nah berarti sekarang kita balik lagi ke soal kita tadi. Contoh dulu deh. Sebentar, jangan. Kita lihat contohnya dulu. Ini saya tutup ya. Nah, contohnya dulu. Sebelum balik ke soalnya tadi. Tentukan sisa dan hasil baginya jika 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 11x plus 5 dibagi sama 2x min 1 nih. A-nya 2 ya. Jangan lupa HX-nya harus dibagi 2 nih. Baru jadi HX gitu ya. Nah, dengan cara susun panjang dulu nih. Dengan cara susun panjang, kalian udah ngerti ya, udah bisa nih. 2x pangkat 3 dibagi 2x, jadinya x pangkat 2, kemudian dikali, dikurang. Nah, dan seterusnya, begitu ya. Nah, perhatikan, ini HX-nya adalah x kuadrat min 3x plus 4 ya. Kemudian sisanya adalah 9. Ini adalah sisanya. Oke, perhatikan. Kita ingat-ingat ya. HX-nya adalah x kuadrat min 3x plus 4. Sisanya adalah 9. Nah, sekarang kalau kita kerjakan dengan cara Horner. Kita sekarang kerjakan dengan cara Horner. Nah, perhatikan nih. B per A-nya adalah ini ya, 1 dibagi 2. Nah, kemudian ini koefisiennya kita masukkan ke sana. 2, min 7, 11, 5 karena dia udah urut ya pangkatnya ya. Kemudian setengah kita letakkan di sana. Nah, 2 kita tambahin sama 0 nih. Jadi 2 dikali setengah 1 ditambah min 7 min 6 dikali setengah min 3 tambah 11 8 kali setengah 4 ditambah 5 9 benar ya. Nah, ini perhatikan ini adalah sisa pembagiannya sama. Tetapi perhatikan di sini beda ya. Ya enggak? Dia 2 kalinya. Nah, kalau kalian lupa nih, lupa membagi, nah perhatikan. Lupa membagi dengan A, ya kalian pasti keliru. Hati-hati ya kalau kalian pakai cara Horner. Horner itu ada saatnya dia menyenangkan, tapi ada saatnya kalian harus benar-benar teliti supaya nggak keliru. Tapi kalau pakai susun panjang, pasti selalu benar. Oke? Mau bentuknya seperti apapun, mau pangkat 1, mau yang ada A-nya di depan X-nya, mau persamaan kuadrat, persamaan 5, hasilnya pasti akan sama. Gitu ya. Caranya cuma satu itu. Tapi kalau cara Horner, ajar ciri-ciri khusus. Jadi tidak selalu sama. Oke. Apakah jelas caranya? Paham ya? Oke. Sekarang Jelas, Bu. kita Malaikat Tuhan dulu, Bu. Oh, oke. Siapa yang malaikat Tuhan, Piko ya? Iya, Bu. Oke, silakan Piko. Boleh apa? Yang sisa pembagiannya itu diapain ya, Bu? Saya tadi masih Sisa pembagian. Oke. Nggak usah diapa-apakan, sama. Ya. Jadi sisa pembagiannya akan sama. Tadi Rial yang nanya ya? bukan yang kayak iya, Bu, saya real. Bukan yang kayak yang di tanda kurung pertama kan yang ya 2x min 1-nya itu. dulu. Itu kalau Tanda pakai kurung kedua. substitusi. Kalau pakai substitusi kan
Nah, yang kayak gini kan? Iya iya. Nah, ini pakai cara substitusi. Tapi kan di sini kita nggak usah substitusi, udah langsung dapat jawaban sisanya. Nah, kalau pakai substitusi juga hasilnya akan sama Rial nih. Di sini seperti 2 pangkat 3 kan. Itu hasil akhirnya yang X pangkat 2 kurang 3 X tambah 4 itu ya, Bu? Ini adalah hasil baginya nih, hasil bagi. Kalau Oke. sisanya ya udah ini 9 ini. Gitu, Rial? Iya, Bu. Cuman Oke. kalau pakai cara yang minggu lalu yang sama Susun panjang. yang ini nih, yang HX per A ini akhir-akhirnya bakalan sama aja. Ya, bakalan sama. Tapi, nah ini kalau pakai Horner ya, pakai cara Horner, hati-hati nih, jangan langsung mengambil angka yang di barisan bawahnya garis bagan ini merupakan hasil bagi. Kalian lihat dulu nih pembaginya, apakah ada A-nya, ada koefisien X-nya. Kalau ada, berarti ini angka ini kalian harus bagi sama A dulu nih. Baru ketemu HX-nya yang ini. HX-nya yang ini. Nah, begitu. Paham ya, Rial ya? Oke. Kalau pakai cara bersusun panjang, itu pasti langsung ketemu jawabannya, Rial. Kamu nggak usah takut. Pasti yang di atasnya pembagian itu hasil baginya, yang di bawah sendiri itu adalah sisanya, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Paham ya? Oke, kalau udah nggak ada, kita balik lagi ke modul kita tadi. Atau sekalian yang pangkat 2. Ya udahlah, kita ke ini dulu deh. Ke yang pangkat 2 dulu ya. Tadi kan ada yang bertanya. Kalau di Horner pembaginya pangkat 2 tuh bisa nggak? Nah, ini perhatikan. Kita lanjutin dulu deh ini. Nah, ini perhatikan. Jadi sisa pembagiannya adalah 9 dan hasil baginya adalah yang ini, yang sudah dibagi 2 ya. Jangan diambil yang aslinya dari sini. Oke. Sekarang kita ke pembagian. Oh, masih ada contoh. Nih, perhatikan. Ada soal yang model tipenya berbeda ya. Tentukan nilai M agar polinom ini habis dibagi. Oke. Artinya habis dibagi apa ya, Really? Really. Bu. Artinya habis dibagi apa ya? Apa ya? Nggak ada Habis sisa, Bu. dibagi. Gimana? Nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Oke. Habis dibagi artinya sisanya 0. Nah, ini pokoknya harus paham ya per kata-kata di soalnya ya. Oke. Kalau sisanya 0, nah kita lanjutkan nih. Jawab. Nah, habis dibagi berarti sisanya 0. Oke. Nah, ini kita misalkan nih. Misalkan polinom ini itu kita beri lambang fx nih. Oke. Kemudian karena sisanya 0, nah sisa itu kan berarti kita substitusi aja ke sana ya. Nah, ini perhatikan nih. Berarti f setengah, nah ini kan dari sini ketemu x-nya ya. X-nya adalah 1/2 tuh. Masukkan aja ke fungsinya, nanti hasilnya harus sama dengan 0 ya. Berarti f setengah sama dengan 0. Oke, berarti kita dapat di sini f setengah sama dengan 4 dikali setengah pangkat 4 min 12 kali setengah pangkat 3 ditambah M kali setengah pangkat 2 ditambah 2. Ini harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Ini kan 1/16. 4 dikali 1/16 berarti, oh ya udah, ini tetap ya 4/16 ya. Kemudian ini berarti 12 dibagi 8. Oke, ini berarti M dibagi 4 ditambah 2. Nah, ya udah ketemu di sini. Perhatikan ini. Ini kan jadinya dicoret ya. 1/4 ya. Nah, 1/4 ini dicoret aja nih. Bagi 4. Bagi 8 nggak bisa ya. Berarti 2. Di sini 3 ya. Oke. Nah, ini kita pindah ruas semua. Berarti ini min 2 ya kan. Min 2 ditambah 1/2 ya kan. 1/2 kemudian dikurangi 1/4. Nah, ini berarti kan min
Ini min 1 ya. Nih bulatnya nih coret aja nih. Ini jadi min 1 nih. Nah, min 1 dikurangi setengah, setengah dikurangi min setengah dikurangi 1/4 ya min 3/4 ya. Nah, kemudian ini dikali 4 aja nih. 4-nya coret ya. Berarti kita dapat nilai M-nya adalah min 3 ya. Nah, M-nya min 3. Oke, udah selesai nih. Dapat ya jawabannya ya. Jadi jangan bingung nanti, pokoknya pakailah cara yang lebih mudah menurut kalian gitu ya. Bisa substitusi, bisa pakai cara Horner gitu. Yang penting kalian paham maksud soal. Apakah ada yang mau bertanya tentang contoh 2 ini? Adakah yang mau bertanya? Egi udah masuk, Gi? Egi belum masuk. Icel udah di dalam ya, Cel ya? Icel kok ini nge-lag berarti dia. Oh, mic-nya ya, Icel ya? Suaranya nggak keluar, Cel. Oke lah. Paham ya soal ini ya? Kita lanjutkan ke sekarang yang pembagian pangkat 2. Pembaginya pangkat 2. Jadi nilai M yang memenuhi adalah min 3. Kesimpulannya ya. Oke. Pembagian oleh bentuk kuadrat. Nah, bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, secara umum itu dapat ditulis dalam bentuk persamaan. Nah, ini kayak gini ya. Kemudian nanti apakah kita bisa menggunakan Horner? Kita cek dulu nih. Apakah pembaginya ini adalah persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan, oke? Kalau dia nggak bisa difaktorkan, berarti kita fix harus pakai susun panjang. Tapi kalau dia bisa difaktorkan, berarti kita bisa menggunakan Horner, tapi 2 kali kerja gitu ya, diurutkan 2 kali gitu. Pertama pakai K1, yang kedua pakai K2, hasil pemfaktoran dari pembaginya ini, gitu ya. Oke. Nah, perhatikan sisanya sekarang saya kasih X nih. Kenapa? Karena kalau pembaginya pangkat 2, logikanya sisanya pasti pangkat 1 gitu ya. Kalau pembaginya pangkat 3, pasti sisanya pangkat 2 gitu. Selalu 1 derajat di bawahnya pembagi gitu sisanya ya. Oke. Nah, berarti kita pakai contoh dulu. Contoh biar lebih paham ya. Ini perhatikan. Saya pakai contoh yang, nah ini, X kuadrat plus 2X plus 3 bisa difaktorkan enggak ya? Enggak, Gaby. X kuadrat plus 2X plus 3 bisa difaktorin enggak? Bisa ya, Bu? Bisa. Coba, berapa kali berapa? X tambah 2, X tambah 1. Nanti jadinya 3. Iya, Bu, salah. Berapa? Enggak ya, Bu? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa nih. Nggak bisa difaktorin. Oke, nah perhatikan. Kalau nggak bisa difaktorkan, nih. Karena pembagi X kuadrat plus 2X plus 3 itu tidak bisa difaktorkan, maka harus kerjakan dengan cara bersusun. Gitu ya. Nah, caranya udah bisa. Urutkan derajatnya juga ya. Perhatikan tuh. Nah, kalau pas kalian dapet yang nggak paham, di stop ya. Karena ini saya pikir kalian pasti bisa, hanya kadang nggak teliti gitu kan. Ngerti, udah paham, cuman nggak teliti gitu kan. Nah, perhatikan. Kemudian, nah, ini habis. Ya udah. Nah, ini adalah, nih perhatikan nih. Min 51X itu udah nggak bisa lagi dibagi X pangkat 2 karena derajatnya lebih kecil ya. Ya udah itu sisanya nih, ini sisanya, yang ini hasil baginya nih, stop. Nah, ini adalah hasil baginya. Kemudian yang di bawah ini adalah sisanya. Oke, ya udah, simpulkan. Jadi hasil baginya adalah HX nih 4X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 3X plus 21
Kemudian sisanya adalah min 51X min 61 gitu ya. Paham ya saya? Oke, nah sekarang kita cari contoh yang bisa difaktorkan nih. Contoh yang kedua. X kuadrat min X min 2 itu bisa difaktorkan. Berarti kita bisa pakai cara Horner nih. Perhatikan nih faktornya. X min 2 sama X plus 1 ya. Nah, ini kita jadikan sebagai, ini adalah K1 nih, yang dari faktor pertama ya. K1-nya adalah 2. K2-nya adalah ini, jangan lupa ya, min ya. Oke. Nah, kita Hornerkan satu persatu dari K1 dulu nih. Perhatikan caranya nih. Koefisiennya kita urutkan ya dari polinomnya. Kemudian kita buat bagan. Nah, ini bagannya ada 2 karena 2 kali kerja ya. Yang pertama kita pakai 2 nih, K1-nya kita letakkan di sini. Nah, ini kita tambahkan dulu ya. 0, 1 kali 2, di sini 2 tambah min 3, min 1 kali 2, min 2 tambah min 5, min 7 kali 2, min 14, tambah 1, min 13 kali 2, min 26, 20. Dia udah habis. Oke, jadi min 20 itu adalah sisa pertama. Nah, kasih tanda dulu ya, sisa pertama. Kemudian sekarang ini kita Hornerkan sekali lagi pakai yang K2 nih. Nah, K2-nya min 1 ya. Ini Hornerkan berarti ditambah ya, 1. Kemudian kali min 1, tambahin min 2, kali min 1, 2, tambahin min 5, kali min 1, 5, tambahin min 8, kali min 1, 8. Oh, udah habis deh. Nah, ini perhatikan. Kalau dia udah sisa jangan lanjutin, udah ya. Tuh, ya udah ini sisa yang kedua. Kemudian HX-nya itu udah langsung dapat nih. Ini adalah HX-nya. Nah, perhatikan nih hasil baginya adalah X pangkat 2 min 2X min 5 gitu ya. Nah, sekarang sisanya yang harus mikir nih. Sisanya yang mana jadinya? Nah, pakai rumus nih. Rumus sisanya adalah, nah ini. SX itu adalah sisa kedua dikali pembagi pertama, itu bentuk faktornya ya. Bentuk X min 2, X min K ya. Kemudian ditambah sisa pertama. Nah, ini pattern-nya. Jangan lupa ya. Ini rumusnya. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan nih. Berarti SX-nya adalah sisa K2-nya adalah min 8. X min K1-nya adalah X min 2. Kemudian ditambah sisa kedua adalah min 2. Sisa pertama ya. Min 20. Ya udah. Nih. Sama dengan min 8, ini plus 16 dikurangi 20 berarti min 4. Ya udah nih. Jadi hasil baginya adalah X kuadrat min 2X min 5, sisanya adalah min 8X min 4. Apakah paham? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, itu min 6 dikurang min 26 bukannya? Kok min 20, Bu? Yang mana ya? Bukannya min 32. Saya salah lagi di sini. Ya Riel. Astaga. Maaf, Bu. Iya benar ya. Iya. Ini harusnya min 32 ya. Iya, Bu. Oke. Di sini udah nggak kepake untung. Ini yang di sini ya. Oh, Iya. saya pakai min berarti ini. Nah, ini 32. 32 berarti 16 ditambah dikurangi 32 berarti 6 ya? Min 6 ya? Benar nggak? Gimana, Bu? Ini kan min 8 kali min 2 kan 16 plus ya. Oh iya. 16 dikurangi 32. Min 16 dong, Bu. 16 ya? Min 16 kayaknya, Bu. Oke. Min 16. Sip. Ada lagi? Terima kasih Rial ya. Revisinya. Ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Apa, Aurel? Yang K2 nggak dicari juga, Bu? K2 dicari apanya? Ini hasil bagi sama sisa pembagiannya. Enggak, hasil bagi langsung yang ini nih, Aurel. Kan ini juga dibagi pakai K2, oke? Oke. Nah, ini pokoknya yang di ujung sendiri ini udah langsung jadi hasil bagi. Yang harus dipikirkan adalah sisanya, karena di sini sisa ada 2 kan. Nah, caranya adalah
rumusnya selalu seperti ini nih. Sisa kedua, nih yang terakhir sendiri nih, yang kita buletin terakhir nih, sisa kedua dikali pembaginya pertama ya, jangan dikali sama dirinya sendiri, nggak boleh. Dia harus dikali silang ke sana nih. Min 8 harus dikali sama X min 2 ya, dalam bentuk faktornya. Kalau ini akar ya, kalau ini faktor nih. Ini namanya faktor, kalau ini namanya akar. Kemudian ditambah sama sisa pertama gitu. Oh, oke. Makasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Egi, kamu udah bisa join? Egi. Egi. Mana orangnya? Hilang lagi ternyata. Nge-lag parah dia berarti. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Sekarang kita kembali lagi ke modul kita. Nah, mana modulnya? Oke. Berarti kalau ini nanti kalian menggunakan Horner nih yang C, panjang banget ya. Oke. Nah, di sini berarti yang dipakai adalah min 2/3 ya. Nah, 2/3. Jangan lupa min plusnya. Pangkat 5. Pangkat 5 itu 6. Pangkat 4 itu 1. Pangkat 3 min 11. Pangkat 2 min 9. Pangkat 1 10. Pangkat 0 15. Oke. Nah, berarti 6 ya, karena ditambah ini ditambah supaya nggak lupa ya. 6 berarti min 4 di sana. Min 3 2 min 8. Oh, salah deh. 9 ya. Aduh. 9. 9 berarti 6 ya, benar ya? 9 bagi 3, 3 kali 2, 6. Di sini min 3. Min 3 berarti 2. 2 berarti 12. 12, 4, min 8. Min 8 berarti 8 ya? Kok 8? 7 ya? Benar nggak? 7 ya? Benar, Bu. 7. Oke, ya udah nih. Ini adalah sisanya, HX-nya ini harus dibagi 3 dulu ya. Nah, berarti HX-nya adalah sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 2X pangkat 4. Benar kan? Sama yang kalian susun panjang. Min X pangkat 3. Nah, gitu. Kemudian min 3 ya. 3X pangkat 2. Kemudian min X. Kemudian plus 4. Nah, begitu caranya. Paham ya? Pokoknya jangan lupa nih kalau pembagian dengan bentuk AX min B, jangan lupa HX-nya ini dibagi dulu sama A-nya berapa nih di soal gitu ya. Kalau ini dibagi 2 ya, dibagi 2. Oke lah. Nah, kalau yang pangkat 2 nih. Ini pangkat 2. Pangkat 2. Ini bisa difaktorkan enggak ya? Yang nomor E. Ini bisa difaktorin enggak? Nah, X kuadrat min 2X plus 3 bisa difaktorin enggak? Nah, oh ke toilet orangnya. Salah saya ya. Cel. X kuadrat min 2X plus 3 bisa difaktorin enggak?
Icel, kamu udah ngomong belum? Suaranya kok nggak ada. Mic-nya ya rusak ya? Suaranya nggak keluar. Ya udah deh. Saya sama Marsha aja. Marsha, X kuadrat min 2X plus 3 bisa difaktorin nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Nggak bisa. Oke, berarti ini harus susun panjang ya. Harus susun panjang. Nah, sekarang kalau yang F, bisa nggak difaktorin? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Oke, ya udah nih susun panjang. Nah, kalau yang G, ini kan pangkat 3 ya. Kalau pangkat 3, kalau misalnya dia bisa difaktorkan dapat 3 faktor, baru bisa ya. Berarti tadi Hornernya 3 kali ya. Susunnya 3 kali. Nah, nanti cara mencari sisanya itu yang lebih panjang lagi berarti. Oke, tapi kalau yang ini kita pakai cara ini aja ya. Coba ya. Kita pindah ke Word aja. Sebentar, saya cari Word-nya. Oke, ini dia. Yang ini. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Oke. Berarti kita pakai caranya gimana nih? Pembagian kayak gini aja nih. Nah. Di sini 12 ya. Ya udahlah, nanti ini kita kembangin sendiri ya. Pangkat 12 min 8. Ini panjang banget nanti ke bawah nih. X pangkat 3 min 2. Nah, kita bagi nih, X pangkat 12 dibagi X pangkat 3 nih. Dapatnya di sini ya. X pangkat, berapa nih? 12 kurangi 3. Berapa ya? Priscilla. Kan ya. Iya, Bu. X pangkat 12 dibagi X pangkat 3 jadinya X pangkat berapa? 4 bukan sih, Bu? Kok 4? Salah. 9, Bu. 9 dikurang ya. Jangan keliru dibagi, ikutan dibagi deh. Kemudian dikali nih, X pangkat 12 min 2X pangkat 9 ya. Iya, Bu. 2X pangkat 9. Kemudian kita kurang nih. Dikurang, ini 12-nya hilang. Yang atas nggak ada nih, 0X pangkat 9 ya. Dikurangi min 2, berarti plus nih. 2X pangkat 9. Nah, min 8 kita turunin aja dia. Nah, 2X pangkat 9 bagi X pangkat 3, jadinya berapa? Plus? Saya, Bu. Plus? 6, Bu. 2 X X pangkat 6. Oke. Kemudian di sini 2X pangkat 9. Terus? Min? 4. X pangkat 6. X pangkat 6. Oke, dikurang lagi nih. Nah, X pangkat 4 nggak ada dia di atas. Berarti 0X pangkat 6 gitu ya. Kemudian dikurangi min 4. Ya udah plus ya. 4X pangkat 6. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak mau menuliskan lengkap semuanya ya yang di pembagi ini, kalian pakai cara seperti ini. Asal kalian ingat nih, oh di atasnya kalau nggak ada pangkat 6 ya udah 0 gitu kan. Kemudian min 8 turun lagi ya. Kita bagi lagi nih, 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 3 jadinya plus 4X pangkat Regi deh, gantian Regi deh. Mana Regi ya? Mana ya? Oke. 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 3, Regi. X pangkat 4X pangkat 3 ya? Oke. Terus kita kali ya. 4X pangkat 6 dikurang berapa? 8.
8 X pangkat X pangkat 3. 3. Oke. Dikurang lagi nih. Terus jadinya 8X pangkat 3 ya. X Iya. pangkat 3 min 8. Nah, dibagi nih sama X pangkat 3 jadinya plus 8 ya. Nah, udah deh dikali deh. 8X pangkat 3 min berapa G? Min 16 ya. 11. Jadinya per min ya. Berapa nih? Iya. Jadi 8. 8. 8 nih. Oke, 8 sisanya ya. 8 sisanya hasil baginya adalah X pangkat 9 plus 2X pangkat 6 plus 4X pangkat 3 plus 8. Itu Rio? Mana Rio ya? Iya, Bu. Oke. Kayak gitu ya? Iya, Bu. Saya ngerti, Bu. Oke. Yang lainnya? Apakah jelas? Saya masih bingung yang pakai cara Horner tuh nentuin pangkat-pangkatnya itu loh, Bu. Oke. Yang terakhir, yang hasil bagi itu. Mm-mm. Yang mana ya? Yang untuk yang pangkat 2 apa yang pangkat semuanya ya? Pokoknya ya? Real. Oke, ya udah kita Iya, Bu. coba. Awalnya saya ngerti terus tiba-tiba kan ada kayak ada beberapa soal Mm-mm. yang tiba-tiba kayak loh kok beda gitu. Oke, ya udah kita coba ya yang tadi nomor apa tadi? Ini saya cropping dulu deh. Copy. Buat arsip di sini ya. Saya hapus dulu. Saya tempel di sini. Oke. Oke, kita coba yang nomor apa tadi yang belum dikerjakan ya? Nomor apa tadi ya? Yang ini ya, D ini ya, real ya. Copy, kita pindah ke sini. Tentukan, gini aja. Hasil bagi dan sisanya. Nah, kalau soalnya seperti ini nanti harus dibagi 2 ya, X-nya ya. Karena 2X min 1. Fungsinya ini kita sederhanakan dulu nih. Oh, kopinya kurang. Nggak usah deh ya, ini aja ya, dalamnya aja. Copy. Nah, ini adalah fx-nya. Sama dengan, oke. Kita jabarin nih, jadinya apa nih? Sama dengan ini kali masuk ya, kali masuk ke dalam nih. Jadinya ini saya buang deh. Kita masukkan ke sana. Jadi 3X pangkat 3 ya. Pangkat 3 nih. Kemudian min 3X kuadrat. Copy ini X kuadrat. Kemudian di sini plus, enggak ya benar. Oke. Kemudian yang ini kita kuadratkan nih. Ini saya buang semua nih. Jadi X kuadrat. Kemudian plus 4X ya. Plus 4. Nah, oke. Kemudian dikali nih. Hasil kalinya apa? Ayo. Hasil kalinya apa? Coba. Saya mau sama siapa ya? Deo. Hasil kalinya apa nih? 3X pangkat berapa? Pangkat 5, Bu. Pangkat 5. Oke, ini saya copy dari sini. 3X pangkat 5. Kemudian yang udah dirapiin. Deo, yang terakhir.
Ini berarti langsung ke min 3x kuadrat atau kali panggil gitu, Bu? Hasil terakhirnya aja. Hasil terakhirmu, Deo. Belum, Bu. Yo, kamu belum ngerjain ya. Ya, Bu, yang Nanti ini deh. belum, Bu. Yuk, apa? Kamu bikin coretan nggak apa-apa? Nanti yang di sini tuliskan langsung. 12 dikurangi 3. Berapa? 9x pangkat 4, Bu. 9x pangkat 4. Oke. Kemudian pangkat 3-nya. 12. Eh, 12 kurangin salah. 6. Salah. 12. 3 ya berarti ya. 12 min 12 habis. Bener-bener. Tinggal 3 ya. Benar nggak, Deo? Iya, Bu, kayaknya Bu 3, Bu. Pangkat 2-nya. Min 12. Min 12. 0, Bu. Habis juga. Oke. Terus yang pangkat 1-nya? 12x. 12x. Konstantanya nggak ada ya. Udah, ini aja. Oke. Nah, sekarang kita mau pakai Horner ya. Nih. Pakai Horner. Ini dibagi. Saya copy lagi. Ya, kita Hornerin. Dan turun. Enter dulu. Oke, biar saya bisa geser. Nah, ini aja yang dipakai. Kita Hornerin sekarang. Horner. Miring-miring. Kan ada garis lurus ya? Iya. Ibu lupa. Pakai garis lurus. Kebiasaan emang. Oke. Yang gede aja ya, biar kelihatan. Lihatnya itu lebih enak. Oke, kita agak pakai warna biru. Di sini setengah ya. Nah, di sini 3. Oke, pangkat 4, 9. Pangkat 3, 3. Pangkat 2, nggak ada. Pangkat 1, 12. Konstanta nggak ada. Oke, ini nanti kita tambah. Nah, 3 tambah 0, 3. 3, nah 3 per 2. 3 per 2 ini 18 ya, 21. 21 per 2. Nah, berarti 21 per 4. Nah, oke, 21 per 4, 12. 12 tambah 21 berapa, Deo? 12 33, tambah Bu. 21. 3, 2. 33, Bu. 33. Oke deh. Per 4. Nah, 33 per 8 ya, Deo ya. Iya, Bu. Berarti di sini 33 per 8 tetap nih. Kemudian berarti 33 per 16 ya, Deo ya. Iya, Bu. Oke. Terus gede banget ya. 12 kali 16 berapa, Deo? 192, Bu. 192 ditambah 33, Deo. 225, Bu. 225. 225 per 16. Per 16. Oke, dikali lagi berarti 225 per 32, Bu. 32. Oke, nggak bisa dikecilin ya. Ya udah nih. 225 per 32 adalah sisanya ya. Nah, 32 adalah sisanya. Nah, sisa. Sisa pembagiannya adalah, kenapa saya tulis ini ya? Bentar, kan ketik bisa ya. Bentar deh. Ini saya hapus dulu deh. Ketik aja ya. Kan bisa ngetik di Word ya. Sisa
Oh, ini di cropping dulu ya. Sebentar. Ini kok rada nge-lag ya? Udah siang ya. Baru hari Senin ya. Besok masih ada Selasa sama Rabu ya, 3 sesi ya. Saya hapus dulu sebentar nih. Saya tempel di sini. Oke. Nah, sekarang sisa pembagian. Kita tulis dulu sisa pembagiannya deh. Berarti sisa pembagiannya adalah saya pakai equation nih. Pecahan. Nah, 225 2-nya kemana? 1. 32 ini hilangin. Oke, kemudian hasil baginya nih. Hasil baginya. Nah, perhatikan nih real. Hasil baginya itu adalah bukan HX ya, tapi HX per apa nih real? A-nya 2 ya. Oke. Nah, begitu. Jadi sama dengan, nah kita cari nih. Di sini kan A0 nih. Oh, ini kok lupa nggak saya bunderin ya, ya ketinggalan. A0, jadi pokoknya nanti kalian usahakan kalau udah dapat sisa dibunderin ya. Maksudnya supaya nggak keliru nih saat mengambil HX-nya. Kalau nggak dibunderin suka ikut dia. Jadi jangan lupa dibunderin. Oke, berarti ini A0 nih. A1, A2, A3, A4. Nah, berarti di sini. Gimana mau tadi, Mang? Nih. Ini saya kasih warna. Ini A0. Ini A1. Ini A2. Ini A3. Ini A4. Gitu? Dari kanan bacanya berarti. Dari dekatnya sisa ya. Pokoknya yang nempel sama sisa itu adalah A0-nya gitu. Urutannya seperti itu. Ini adalah sisa. Nah, kita kasih judulnya dulu. Oke, saya cropping dulu. Ini Egi, kasihan dia. Nanti dikasih catatannya ya Egi ya. Dia dari tadi ini apa? Nggak berhasil masuk. Ya, makasih, Bu. Mana? Kok real? Egi. Emang Egi udah di dalam? Belum ya? Enggak, maksud saya makasih itu yang A0 A1 tadi. Oh, oke deh ya. Ini saya hapus dulu, saya ganti sama yang ini. Ini. Nah, ini udah ada 0A1. Oke, nah sekarang hasil baginya. Hasil baginya berarti di sini adalah kita langsung aja dibagi 2, bisa nggak? Ya udahlah pelan-pelan ya. Ini berarti X pangkat 4 nih. X pangkat 4 saya copy dari sini aja nih. X pangkat 4. 3X pangkat 4. Kemudian ditambah 21/2. 21/2 X pangkat 3 ya. Oke. Kemudian ditambah 33 per 4 X pangkat 2. Nah, kemudian ditambah 33/8. 33/8 X doang ya. Kemudian ditambah 225/32. Oke. Kemudian di sini dibagi 2. Nah, berarti hasilnya sama dengan, ya udah ini 3, ini pernya nambah 1 nih. Nah, ya udah saya copy aja di sini. Nih. Yang ini jadi per 2 ya. Ini per 2 nih jadinya. Ini jadi per 2, kemudian ini jadi per 4 nih. Per 4, yang ini jadi per 8, yang ini jadi per 16, yang ini jadi per 32 kali 2 berapa nah? 64 ya? Benar nggak? Nah, seperti itu real. Jadi hasilnya adalah yang terakhir nih ya. Paham ya? Bu, maaf Bu. Ya, Pak Deo. Itu bukannya 225/16, Bu?
Yang 32 itu kan sisanya, Bu. alah. Ini ya salah ngambil nih. Nge-lag mulu gue ya. Berarti di sini ini 32 benar ya di sini ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Deo. Ada lagi? Adakah yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Ini kayaknya ada 2 teman kita yang hilang lagi nih. Icel, kamu keluar lagi? Hilang lagi? Cel? Icel Enggak, ada Bu. suara. Oh, ada. Suaranya udah keluar. Oke, kita lanjutin ya. Berarti sekarang ya. Sudah nggak ada pertanyaan dari sini ya? Oke, kita lanjutin. Kembali ke modul lagi. Nah, kita lihat ke modul. Nah, nomor sisanya ada 10 soal nih. Oke. Nomor 2, hitunglah nilai K. Nah, nih perhatikan nih. Ini dibagi ini, sisanya adalah 3. Sisanya berarti sama dengannya ya. Oke? Oke deh, saya kembali ke PPT dulu deh. Mana ya? Nih, kita lanjutkan dulu deh PPT-nya. Nih, kita ke sini dulu. Tutupan. Nah, ini perhatikan. Teorema sisa untuk pembagian bentuk ini. Ini jangan-jangan udah tadi ya. Secara umum dapat ditulis bentuknya adalah yang ini ya. Nih, kalau pembagiannya tadi bisa difaktorkan ya. Nah, kalau pembaginya derajat 2, maka sisanya berderajat 1. Logikanya seperti itu selalu. Kemudian, misal sisanya, oh ini belum, oke. Misal sisanya adalah SX sama dengan PX plus Q, maka bentuk di atas itu dapat ditulis menjadi seperti ini nih. Nah, sisanya ini kita ganti jadi yang ini kita misalin tadi, PX plus Q ya. Nah, kemudian kita dapat simpulan lagi. Sisa pembagian polinom fx oleh x min a kali x min b itu adalah ini, px plus q. Gitu ya. Nah, dengan fa itu sama dengan berarti kita masukkan kalau x-nya berubah jadi a, berarti di sini juga jadi a ya. Jadi pa tambah q. Kalau fb berarti pb ditambah q gitu ya. Nah, ini catatan kita. Nah, sekarang kalau misalnya kalian dapat soal seperti ini misalnya nih. Contoh. Nah, suatu suku banyak bila dibagi oleh X plus 2, dia bersisa min 13. Jika dibagi oleh X min 3, dia sisanya 7. Suku banyak tersebut, jika dibagi oleh X kuadrat min X min 6, jadi sisanya berapa? Nah, nanti ada soal seperti ini juga nih. Polinomnya yang mana, Bu? Nggak ada. Nah, tapi diketahui sisanya. Nah, kita harus bisa menganalisa soal bentuk ini ya. Perhatikan cara menganalisanya. Kita misalkan nih, kalau tadi kan fx mau dibagi sama x kuadrat min x min 6 ya, berarti sisanya harus berderajat 1 ya, derajatnya harus berkurang 1 nih. Nah, maka kita misalkan polinomnya adalah fx, kemudian sisanya adalah sx sama dengan px plus q ya, karena pembaginya pangkat kedua nih. Nah, kemudian perhatikan nih, pembagi yang ditanya ini kita faktorkan dulu nih. Ternyata faktornya adalah X plus 2, X min 3. Nah, ternyata ini sama dengan yang diketahui di soal nih. Nah, ini kan sama kan? Kalau yang ini kita kali. Nah, sekarang kita cari satu persatu nih. Nah, kalau yang dibagi dengan X plus 2 dulu nih, maka kita peroleh, nih perhatikan, Fx jika dibagi sama X plus 2. Berarti di sini X plus 2 ini kita sama dengan kan 0 dulu ya. Kita cari X-nya ternyata min 2 nih. Berarti kita mencari FA itu atau F min 2 itu sama dengan F min 2 itu sama dengan mana ya? Ini min 13. Nah, atau sisanya sama dengan min 13 gitu ya. Sisa sama nilai suku banyak kan sama ya.
Jadi F-2 sama S-2 itu sama. Nah, sekarang karena tadi kita memisalkan sisanya adalah PX plus Q, berarti ini kita substitusi juga. Nah, kita dapat min 2P, ya kan? X-nya kita ganti sama min 2 nih. Jadi min 2P plus Q sama dengan min 13. Kita simpan satu persamaan kita. Kemudian, jika Fx kita bagi sama yang X min 3 nih. Maka kita peroleh, nah ini, kita X min 3 kita sama dengan kan 0 dulu, kita dapat X-nya adalah 3. Nah, berarti F3 itu adalah S3 sama dengan 7 ya. Nah, kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian ini juga kita substitusi ke sisa yang kita misalin tadi. Nah, kita dapat 3P plus Q sama dengan 7. Nah, kita dapat dua persamaan dalam P dan Q, kita eliminasi aja. Eliminasi P-nya. Nah, berarti kita dapat ini min ya, berarti min 5P sama dengan min 13 min 7, min 20 dong. Berarti kita dapat P-nya adalah 4. Min 20 dibagi min 5 ya. Nah, kemudian ini P sama dengan 4 ini kita substitusi ke salah satu persamaan nih. Mau yang persamaan atas atau yang bawah. Nah, dari sini nanti kita peroleh, nah saya pakai yang sederhana. Berarti kita dapat Q-nya adalah min 5. Oke, udah dapat nih P sama Q-nya. Ya udah, kan yang ditanya cuma sisanya doang nih. Ya udah, jadi sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min X min 6 itu adalah Sx sama dengan 4x min 5. Apakah jelas contoh soal ini? Silahkan yang mau bertanya. Adakah pertanyaan? Terlalu cepat enggak nih? Panji? Toilet ya? Toilet enggak kamu? Panji? Panji ke toilet. Misha? Paham? Misha? Paham, Bu. Paham. Oke, Radit? Lumayan, Bu. Lumayan. Ken? Bisa, Ken? Iya, Bu. Oke. Keiko? Bisa? Iya, Bu. Oke. Gi? Gi? Rabu. Kamu tadi gimana? Keluar masuk? Bisa belajar nggak hari ini? Iya ini sih saya sih lagi pakai ini saya Bu, data saya. Soalnya WiFi saya beneran mati. Oke. Nanti minta catatan teman ya. Ya Bu. Oke. Anta paham? Mana Nanta ya? Nanta. Icel hilang lagi ya, Cel ya? Mana Icel? Oh, ada kok Icel. Oke. Sekarang kita lihat ke soal kita ya. Tadi di modul mana ya modulnya ya? Nah, perhatikan. Kita kembali lagi ke modul. Hitunglah nilai K. Nih, K ada di sini nih. Nih ada di sini. Jika polinom ini dibagi dengan X min 2, nanti sisanya jadi 3. Oke, ini pakai Horner bisa nih. Dicoba ya. Pakai Horner boleh. Nanti sisanya itu bawah sendiri Bu. Kalau pakai Horner gimana caranya? Oke, ya udah saya contohin dulu deh. Saya pindahin dulu. Ke Word tadi ya. Kita pindah ke Word dulu. Masih ada 10 menit. Saya kasih contoh satu, lumayan ya. Ada contohnya. Tentukan nilai K. Nah, oke. Nah, perhatikan. Kita mau pakai Horner nih. Jadi antar aja ya, biar bersih. Nah, ini apa nih?
Kok ada sih di sini? Oke. Kita pakai Horner ya. Hornernya kita bikin ijel nih. Angka 3. Oh, kecil aja angka 3. Nah. Kemudian angka-angkanya kita masukkan. Di sini 2 ya. Ini 2. Kemudian ini 1 nih. Kemudian di sini K kuadrat ya. K kuadrat. Nah, kemudian di sini min 3K. Kemudian di sini K kuadrat min 4 ya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Nah, ini kurang panjang nih. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, 1 ditambah 0, 1. 1 kali 2, 2. Nah, di sini berarti ditambahin. Jadinya adalah K kuadrat plus 2. Nah, kemudian kali 2 nih. Berarti 2 dikali K kuadrat plus 2. Oke, ditambahin nih jadinya 2K kuadrat min 3K plus 4 ya. Plus 4. Oke. Kemudian di sini kita kali 2 nih. Berarti di sini 2 dalam kurung nih. 2K kuadrat. Langsung dikali boleh ya. Ini saya tulis dulu ininya. Ini min 3K. Kemudian di sini plus 4. Nah, dikali. Ini nanti di sini harus bersisa 3. Nah, ini loh. Nih. Gitu. Nah, kita mengerjakan yang di sini doang nih. Nah, kita tambahin ya. Gitu. Paham caranya? Ini saya cropping dulu ya. Saya cropping dulu. Copy. Ini saya hapus dulu. Oke, saya tempel. Nah, berarti kita dapat persamaan. Oke. Berarti kita dapat persamaan ini K. Saya copy dari sini deh. K kuadrat min 4 ditambah sama, langsung kali ke dalam ya, 4K kuadrat, kemudian min 6K, kemudian plus 8 ya, plus 8 itu sama dengan 3. Nah, kalau ditambah ini ditambah ketemunya 3 tuh. Ya udah dari sini kita bisa mengerjakannya ya. Ini jadi 5K kuadrat ya. 5K kuadrat. 5K kuadrat. Kemudian dikurangi 6K. Kemudian berapa tuh? Min 1 ya? Bener nggak? Salah deh. Sebentar, berapa tuh? Bener ya? Min 1 ya? Ini kan min 4. Min 4 plus 8 kan plus 4 nih. Ini pindah ke sini. Oh, plus 1. Plus 1 sama dengan 0. Oke, tinggal difaktorkan ya. Berarti 5K, kok X? K min 1 K plus 1. Min 1 juga ya. Mana kok nggak keluar? K min 1 sama dengan 0. Bener nggak nih? Ini min 1, ini min 5, jadinya min 6 ya. Di sini. Oke. Ya udah, dari sini ketemu nih. Jadi nilai K yang mungkin adalah nih 1/5 ya. K sama dengan 1/5 sama dengan 1/5 1/5 1/5 atau K sama dengan 1. Nah, apakah jelas? Paham ya caranya ya? Apakah ada yang mau bertanya?
Rafael, jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke. Kalau udah jelas, berarti kita kembali lagi ke modul. Nah, silakan dicoba dikerjakan ya. Sesempatnya. Kalau sempat banyak, lebih bagus. Kalau nggak sempat banyak, ya asal kalian masih bisa mengikuti ya. Minggu depan kita akan melanjutkan ke teorema faktor. Nah, nanti kita akan mencari faktor-faktor dari polinom yang berderajat 4, berderajat 5, berderajat 3 gitu ya. Nah, ini seperti ini. Faktor ya. Nih. Mempunyai faktor. Nah, ini nih nggak usah dikerjakan dulu, atau kalau misalnya mau coba-coba dulu juga boleh ya. Oke. Nah, ini perhatikan bedanya akar sama faktor. Ini namanya faktor. Kalau ditulis masih X min 1 kali X plus 1 itu namanya adalah faktor. Tapi kalau kalian udah menyamadengangkan 0 nih, X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya 1. Nah, X sama dengan 1 itu namanya akar. Gitu ya. Oke, silakan nanti dicoba. Ini saya stop. Apakah masih ada yang mau bertanya nih, polinom yang hari ini? Enggak ya? Paham ya? Kecepatan enggak?